حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Adik-adik kelas 9 sekolah menengah pertama, Pendidikan Agama Islam bab 1 dengan tema meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Baik, adik-adikku, pernahkah engkau merenung bahwa setiap apa yang kita jumpai pasti memiliki kadar expired? Setiap yang kita jumpai, setiap yang kita temui, baik makhluk hidup maupun makhluk mati atau benda mati, itu pasti memiliki masanya. Sebagaimana kita tahu, setiap hari kita tahu motor, setelah beberapa kali dikendarai atau mungkin tidak pernah dikendarai sama sekali, ia akan rusak dengan sendirinya. Begitu juga dengan makhluk hidup, pohon. Ketika musim kering, ketika sudah tua, dia menggugurkan daun sehingga tumbang. Kalau kita renung-renungkan, ternyata semuanya yang ada di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Begitu juga langit, bumi dan seisinya tentu tidak ada yang abadi. Nah, suatu keadaan kehancuran dan ketidakabadian inilah yang disebut namanya kiamat. Maka di dalam Islam dikenal dengan istilah hari kiamat. Hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang nomor 5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, tentang kedatangan hari kiamat ini, dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 7 disebutkan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Atiyatun, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada yang keraguan di dalamnya. Wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Adik-adikku, hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Contoh kiamat kecil: pohon tumbang, bencana alam, banjir bandang, tsunami, gunung meletus yang banyak memakan korban, orang meninggal. Itu adalah contoh-contoh kiamat kecil. Kiamat besar itu adalah kiamat yang ditandai dengan hancurnya langit dan bumi seisinya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Gunung-gunung seperti bulu. Bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, bagaimana proses terjadinya hari kiamat? Nah, pertama, nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Tiupan yang pertama, semua makhluk hidup akan mati. Semua makhluk hidup
setelah mati akan berada di alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur nanti akan datang dua malaikat yang akan menanyai Mungkar dan Nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Apa agamamu? Dan lain sebagainya. Itu adalah yaumul barzah. Yaumul barzah adalah nama lain hari kiamat. Setelah semuanya di alam kubur, semua mati, kemudian ada hujan mani selama 40 hari 40 malam. Disitulah kemudian jasad manusia tumbuh seperti pohon yang tumbuh langsung besar. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai apa-apa. Itulah yang disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, yaumul hasyr. Nah, di yaumul hasyr ini manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar keadaan manusia sangat haus dan kelaparan. Banyak orang-orang yang meminta tolong kepada yang lain, tetapi mereka sama kebingungannya, memikirkan dirinya sendiri. Karena terlalu panasnya sampai-sampai keringatnya itu bisa untuk berenang, seperti halnya kolam renang. Bisanya tidak hanya sehari dua hari, tetapi ribuan tahun. Bayangkan, satu hari di yaumul kiamah, setelah hari kiamat di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan begitu. Nah, setelah manusia di alam mahsyar, mereka menunggu yang namanya yaumul mizan. Yaumul mizan inilah, mizan itu adalah timbangan. Amal manusia ditimbang. Selama di dunia beramal baik, maka timbangannya baik akan menang dan akan masuk surga. Barang siapa yang beramal buruk dan banyak amal buruknya, ketika ditimbang dengan baik, maka dia akan masuk neraka. Maka meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Apalagi yang kita tunggu-tunggu? Hari kiamat adalah sebuah kepastian. Maka mari kita selalu mempersiapkan diri mengakhiri segala keburukan-keburukan kita sebelum datangnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.